Om Swastiastu. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi ya. Yang terhormat Bapak PLT Kepala SMP Negeri 2 Kubu Tambahan, Bapak Gede Ratuane SPD. Yang saya hormati Ibu Bapak Guru yang hadir pada kegiatan hari ini. Yang saya hormati pula CGP kita Ibu Ketut Suarningsih yang akan memberikan materi pada hari ini. Atas asung Kertawar Nugraha Idesanya Widiwase, kita bisa berkumpul di sini dalam acara sosialisasi materi budaya positif oleh Ibu Ketut Suarningsih SPD. Adapun susunan acara pada hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua doa, ketiga sambutan Bapak PLT Kepala SMP Negeri 2 Kubu Tambahan, yang keempat presentasi materi budaya positif oleh Ibu Ketut Suarningsih SPD, yang terakhir adalah penutup. Acara pertama kita sudah lalui bersama. Lanjut kita akan memasuki acara yang kedua yaitu doa. Doa saya pimpin dari sini menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Acara yang ketiga yaitu sambutan Bapak PLT Kepala SMP Negeri 2 Kubu Tambahan. Kepada Bapak Gede Ratuane dipersilakan. Terima kasih kepada pembawa acara atas kesempatan yang diberikan kepada saya selaku PLT SMP Negeri 2 Kubu Tambahan. Dalam hal ini kegiatan yang seperti ini kita akan istilahnya kita akan dukung, ya kita akan kasih dukungan. Namun sebelumnya izinkan dulu saya mengaturkan pengatur baru. Om Swastiastu. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi pada pagi hari ini Ibu Ketut jadi teman kita sebagai calon guru penggerak itu memiliki salah satu program mungkin dalam kegiatan menjalani pelatihan di dalam guru penggerak. Itu salah satunya adalah membuat apa istilahnya nih, kegiatan sosialisasi budaya-budaya positif yang kita laksanakan selama ini di SMP Negeri 2 Kubu Tambahan. Ini sekali lagi model-model apapun nanti akan program-program yang akan dijalankan, tentu kami akan memberikan dukungan yang sangat positif, karena kalau semakin banyak ada guru penggerak, tentu prestasi dilihat dari segi akademis dan non akademis akan semakin maju. Di mutu kita seketika akan semakin jaya. Nah, dengan demikian kedepannya kalau berbicara dari kualitas tentu akan bisa meningkat ketimbang kita sama sekali tidak memiliki guru penggerak. Jadi itu sudah berlaku sangat linear sekali, karena selama ini Mas Menteri sangat gencar sekali mendengungkan bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama di pendidik atau tenaga guru. Itu sangat-sangat diperlukan guru yang benar-benar mau cepat beradaptasi dengan lingkungan serta perkembangan zaman. Ya. Jadi sekali lagi, karena kita ingin meningkatkan kualitas dari mutu pendidikan kita, maka tentu saja apa-apa yang nanti akan diprogramkan oleh calon guru penggerak, sekaligus guru penggerak yang sudah kita miliki baru satu, yaitu Pak Yudi Sukopiyase, dan bahkan beliau sudah menjadi pengajar praktek, ya, setingkat lebih tinggi daripada guru penggerak, dan mungkin dalam karirnya dia mungkin bisa jadi meningkat menjadi fasilitator, ya, karena itulah jenjang-jenjang daripada
guru penggerak yang programnya dicetuskan oleh Mas Menteri Pak Nadiem Makarim. Jadi sekali lagi kami hanya bisa memberikan support atau dukungan berupa moral. Ya tentu saja Bapak Ibu menyadari saya selaku jabatan PLT tentu belum bisa berbuat yang banyak dulu, karena contohlah seperti sekarang mungkin kami belum sempat berpikir masalah menyiapkan konsumsi paling tidak minimal snack lah gitu ya. Tapi karena sumber keuangan saya masih berpikir ini dari mana saya pinjamkan ya. Tetapi kalau memang kebetulan kemarin sempat ada yang sentuhan ide, mungkin kami bantu ya. Tapi kalau sekarang memungkinkan nggak, kita hanya sekedar kopi atau teh mungkin barangkali ya, biarlah saya bayar dulu nggak masalah ya. Yang nanti pun saya juga tidak terlalu kaya raya ya. Artinya kotak snack ya, sebentar mungkin saya akan kontak dengan Bu Nyaman Nusari kalau memungkinkan ya. Aku kan batak minum ya, kalau makan mungkin belum bisa ini ya. Ya kalau juga di samping itu kegiatan kita juga tidak lama ya. Sekali lagi saya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kegiatan ini apa namanya, programnya LMS ya, di Learning Management System namanya ya. Caranya seperti itu. Dan bagaimana sebetulnya LMS itu nanti Bu Ketut akan memaparkan secara detail, dan program-program yang direncanakan yang dikategorikan budaya positif itu yang bagaimana nanti dalam sosialisasi akan dikupas habis, dan Bapak Ibu mungkin akan diberikan kesempatan ada ruang tanya jawab berikutnya ya. Jadi silakan dimanfaatkan di sana ya. Jadi mungkin durasinya kurang lebih 1 jaman lah ya. Jadi Bapak Ibu diminta waktunya, kerelaannya untuk ya mensukseskan teman kita cepat selesai program calonnya sehingga sudah resmi atau dilantik menjadi guru penggerak yang sebenarnya. Jadi itu saja yang perlu saya sampaikan. Akhir kata saya tutup dengan Pak Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh Bapak PLT SMP Negeri 2 Kuntamahan. Selanjutnya ya acara yang keempat, yaitu presentasi materi budaya positif oleh Ibu Ketut Suharningsi. Kepada Ibu Ketut dipersilakan. Terima kasih. Sebelumnya saya aturkan panganjali Om Swastiastu. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak PLT Kepala SMP Negeri 2 Pertama, itu Bapak Ibu Rantuana, yang mana sudah memberikan support atau dukungannya pada materi atau program dalam yang saya ikuti dalam pelatihan guru penggerak. Izin untuk menyampaikan materi. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Senang rasanya kita bisa bertemu di sini dan berkumpul ya. Di sini saya berdiri bukan ingin menggurui, tetapi saya ingin membagikan atau berbagi tentang pemahaman materi yang saya dapatkan atau yang saya peroleh selama mengikuti pelatihan guru penggerak. Nah, materi yang saya sampaikan di sini adalah mengenai budaya positif. Jika kita berbicara mengenai budaya positif, sebenarnya kita sebagai guru sudah melakukan dan melaksanakan budaya positif tersebut tanpa kita sadari. Bahkan sedari mula kita menjadi seorang guru, kita sudah menerapkan budaya positif. Misalnya, kita sebagai guru adalah sebagai contoh pada anak didik kita. Kemudian ada beberapa contoh budaya positif yang sudah sering kita lakukan, seperti misalnya kita selalu melakukan doa atau persembahyangan sebelum melakukan suatu kegiatan. Kemudian yang lainnya juga seperti kita saling memberi salam atau sapa pada saat kita bertemu pada orang lain. Nah, itu adalah beberapa budaya positif yang sebenarnya sudah sering kita terapkan dalam kehidupan atau di lingkungan sekolah, bahkan di lingkungan kita dalam bersosial. Nah, di sini dalam penerapannya
kebanyakan sekarang masalahnya di sini adalah jika kita berada di posisi seorang guru, biasanya pada saat sekarang umumnya penerapan budaya positif kita itu cenderung pada posisi guru sebagai penghukum. Benar apa tidak Bapak Ibu sekalian? Kita di sini sebenarnya kehidupan kita dalam menerapkan kedisiplinan itu lebih banyak menerapkan sebagai posisi seorang penghukum untuk mencapai apa? Tujuan yang kita inginkan. Nah, nanti akan kita bahas dalam sesi berikutnya. Jadi konsep modul budaya positif. Nah, di sini dalam kurikulum Merdeka kita mengacu pada filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, adapun filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu di sini mengatakan bahwa seorang pendidik diibaratkan sebagai petani dan anak didik kita diibaratkan sebagai bibitnya. Petani harus merawat, memberi air, menyiangi guna, dan memberi pupuk agar kelak berbuah lebih baik dan banyak lagi. Namun, petani tidak mungkin dapat mengubah bibit mangga menjadi anggur, karena itu merupakan kodrat alam dan dasar yang harus diperhatikan dalam pendidikan. Dan itu di luar kecakapan atau kehendak kita sebagai pendidik. Nah, maksudnya di sini, kenapa guru dikatakan sebagai seorang petani? Petani di sini kita posisinya sebagai penuntun bagi anak didik kita, di mana anak didik kita atau peserta didik kita itu sudah dari rumah mereka sudah memiliki kodrat alam masing-masing. Nah, apa itu kodrat alam? Kodrat alam itu adalah karakter yang dimiliki oleh individu siswa. Setiap siswa pasti memiliki karakter yang berbeda-beda. Sama juga dengan kita memiliki karakter yang berbeda-beda. Pada pemahaman kita sebelumnya, kita selalu berpikir bahwa karakter yang dimiliki oleh siswa tersebut jika di rumah jelek, pasti pemahaman kita adalah di sekolah pasti jelek. Nah, di sini hendaknya kita mesti berubah mindset kita atau pemikiran kita. Bagaimana caranya? Jadi kita di sini sebagai seorang petani menuntun siswa tersebut. Jika merubah sebuah karakter itu tentu kita tidak bisa ya, karena itu sudah kodrat alam. Tetapi bagaimana kita cara bukan merubahnya, tetapi lebih mengarahkannya untuk melakukan tindakan-tindakan atau melakukan hal-hal yang positif. Jadi untuk menjadi hal atau perbuatan atau tingkah laku yang lebih baik lagi. Jadi itu yang akan kita terapkan. Hilangkan pemikiran kita terhadap karakter yang jelek di rumah, pasti di sekolah itu jelek. Jadi disinilah tugas kita sebagai pendidik untuk bukan merubah, membimbing atau menuntun bibit-bibit tersebut, karena mereka itu masih masa pertumbuhan yang masih kita pupuk supaya menjadi apa yang kita inginkan tanpa merubah karakternya siswa tersebut secara umum. Jadi menuntunnya, mengarahkannya untuk melakukan hal-hal yang positif atau yang lebih baik lagi. Nah, konsep budaya positif di sini yang akan sebentar saya paparkan, yang pertama itu adalah paradigma perubahan stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol, kemudian disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan universal, teori motivasi dan motivasi intrinsik, kemudian kebutuhan dasar manusia, yang kelima itu adalah posisi kontrol, yang keenam adalah pembentukan keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah, seorang ahli yang bernama Stephen R. Covey dalam Principles Centered Leadership tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan, perlahan sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia,
Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, jadi bagaimana cara merubah mindset kita atau pemahaman kita yang dulu kita posisinya sebagai seorang penghukum, sekarang bagaimana caranya agar menjadi perbuatan atau tindakan-tindakan yang lebih baik lagi. Nah, di sini ada stimulus respon. Misalnya dalam pemikiran stimulus respon ada realitas atau kebutuhan kita sama, memiliki pemikiran terhadap kebutuhan kita sama. Tetapi dalam teori kontrol, di sana realitas itu adalah kebutuhan kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Tetapi dari hal yang sama tersebut pasti setiap individu atau setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Dalam satu prinsip misalnya kita melihat sebuah mangga, mungkin dari mangga tersebut orang lain bisa, oh ini mangga seperti ini prosesnya. Nah itu. Kemudian yang berikutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sebenarnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, perilaku buruk tidak sebagai suatu kesalahan, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, setiap individu atau siswa kita jika melakukan suatu perbuatan, baik itu salah ataupun benar, pasti dalam melakukan suatu perbuatan tersebut mereka mempunyai suatu apa? Suatu tujuan atau memiliki alasan-alasan tertentu. Seburuk apapun perbuatan yang dilakukan oleh siswa, pasti dia memiliki suatu alasan tertentu. Nah, inilah yang perlu kita kaji secara mendalam lagi. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi di sini sangat bagus sekali ya. Jangan sampai orang lain bisa mengontrol diri kita sendiri. Bahkan kita sendirilah yang harus mengontrol diri kita masing-masing. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, kita lanjutkan. Kemudian pertanyaan pemantik berikutnya. Apa yang terlintas di pikiran kita tentang kata disiplin? Nah, mungkin kita sering di sini mendengar kata disiplin ya. Kita harus menerapkan disiplin kepada anak didik kita. Nah, apa yang terlintas di pemikiran kita? Mungkin tentang apa? Tata tertib atau kepatuhan, teratur, taat pada aturan, atau yang lebih kita sering dengar seperti yang saya sampaikan tadi adalah hukuman. Nah, selama ini makna kata disiplin adalah kepatuhan terhadap aturan, berhubungan dengan ketidaknyamanan atau hukuman. Bahkan ada juga yang mau bersikap disiplin hanya untuk mendapatkan penghargaan dan pujian. Padahal penghargaan dan pujian itu hanya sifatnya dalam waktu jangka pendek. Menghindari hukuman atau ingin mendapat penghargaan dari orang lain ini termasuk dalam motivasi eksternal. Sebaiknya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, inilah kita sebagai makhluk sosial atau individu harus memiliki motivasi intrinsik untuk menerapkan apa sih disiplin tersebut. Seperti Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Disiplin positif bukan tentang mengikuti aturan, tetapi mengatur diri sendiri. Bukan tentang mengikuti perintah, tetapi memerintah diri sendiri. Di sini saya berikutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ada kasus di sini. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Mungkin kita juga sudah mengalami masalah seperti ini. Jadi beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Nah, menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut?
Jadi konteks penegakan disiplin positif Ibu Ambar sebaiknya mencari tahu alasan Doni melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni. Nah, jadi saya harapkan Bapak Ibu sekalian, jika kita menemukan masalah-masalah atau yang terjadi pada murid, kita jangan selalu memberikan kata-kata yang kasar ataukah memaki mereka. Kita harus mendekati, mencari tahu kenapa siswa tersebut melakukan hal tersebut, apa alasannya. Jadi hilangkan kata-kata kasar atau kata-kata makian dalam menangani suatu siswa. Karena dalam kurikulum Merdeka, apalagi dalam filosofi Ki Hajar Dewantara yang ditegakkan dalam kurikulum Merdeka, hal tersebut sangat dilarang. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Yang pertama itu adalah bertahan hidup. Kemudian ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada rasa atau kebutuhan kesenangan. Ada kebutuhan penguasaan dan kebutuhan kebebasan. Nah, apa yang dimaksud dengan masing-masing kebutuhan tersebut? Ini juga perlu kita ketahui bersama. Yang dimaksud dengan kebutuhan bertahan hidup yaitu kebutuhan bertahan hidup misalnya kesehatan, kemudian rumah dan makanan, kebutuhan akan perasaan aman. Jika kita kembali lagi pada kasus tadi Doni yang mengambil makanan paksa temannya di sini. Dalam kasus Doni di atas, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi dia karena tidak dibekali oleh orang tuanya, mungkin orang tuanya karena sibuk bekerja ya, jadi tidak sempat memberikan bekal, maka Doni di sini dia ingin menginginkan kebutuhan untuk hidup dengan cara apa? Mengambil paksa makanan yang dimiliki oleh temannya. Kemudian berikutnya adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Jika kita balik lagi kepada kasus Doni tadi, apabila jawaban Doni alasannya adalah mengambil bekal temannya karena dia merasa temannya jadi memperhatikan dia, ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kan terkadang seperti itu ya, karena kita apalagi kedua orang tua, banyak ya siswa kita itu yang tinggal dengan nenek bahkan kakeknya, karena orang tuanya bekerja di luar. Mungkin mereka memiliki atau memerlukan kebutuhan kasih sayang atau ingin diterima. Jadi seperti kasus Doni tadi, maka dia dengan cara seperti itu dia ingin disayang, diperhatikan oleh orang tuanya. Oh, demen dia misalnya orang tuanya, dengan dia membuat kasus orang tuanya bisa datang ke sekolah, kemudian memperhatikan dia dan memberikan kasih sayang kepada siswa tersebut. Berikutnya adalah penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Jadi dalam kasus Doni di atas, jadi dia merasa hebat. Kalau mengganggu atau mengambil makanan secara paksa, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Jadi dia menunjukkan bahwa ragu hebat, teman-teman kita takut dengan kita, dan dia memberikan bekal mereka. Berikutnya adalah tentang kebutuhan kebebasan atau butuh pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, bila jawaban Doni dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan.
sama seperti penerapan kita atau teori kita dalam menjelaskan materi di kelas ya Bapak Ibu. Seandainya kita mengajar atau memberikan materi kepada siswa dengan menggunakan model-model pembelajaran atau metode yang itu-itu saja, misalnya seperti ceramah, jadi terkadang mungkin siswa motivasi untuk belajarnya itu akan bagaimana? Menjadi rendah. Sekarang bagaimana caranya untuk membuat atau menerapkan kebebasan mereka? Mungkin dengan mengadakan game, tetapi game tersebut adalah tentunya berhubungan dengan materi yang kita sampaikan, atau mungkin mengajak mereka bernyanyi. Nah, itu adalah merupakan salah satu bentuk langkah yang kita bisa terapkan. Sama juga dengan kesenangan, jadi kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Dalam kasus di atas, bila Doni menjawab bahwa ia melakukan karena Isa saja, ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Nah, jadi demikian tentang 5 kebutuhan dasar yang sebenarnya harus kita terapkan dalam proses pembelajaran. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Di sini materi kita mengenai keyakinan kelas. Nah, coba perhatikan di sini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Atau mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Nah, jika kita berprinsip bahwa menggunakan helm tersebut adalah merupakan suatu peraturan, karena kita takut akan aturan, misalnya jika ada suatu rahasia kita akan kena tilang, maka itu adalah merupakan suatu paksaan, ya enggak? Jadi kita melakukan menggunakan helm itu hanya untuk apa? Menghindari supaya tidak kena tilang. Tetapi bagaimana jika kita rubah menjadi sebuah keyakinan? Coba kita yakinkan, apa sih tujuan kita menggunakan helm? Apakah hanya untuk menghindari kena rahasia? Kita balik lagi, jika kita memiliki keyakinan bahwa menggunakan helm itu adalah untuk keamanan, nah sama seperti kasus yang saya alami ya, kasus anak saya itu tidak menggunakan helm, kemudian terjadilah suatu kecelakaan dan menimbulkan suatu luka-luka karena efeknya dia atau akibat dia tidak menggunakan helm. Jadi keyakinan saya mulai berubah bahwa menggunakan helm bukan semata-mata atas kita memenuhi suatu peraturan, tetapi suatu keyakinan bahwa menggunakan helm tersebut adalah merupakan suatu keselamatan atau keamanan. Maka dari sini kita berpikir walaupun kita jarak kita dekat, pasti kita akan menggunakan helm karena keyakinan kita adalah untuk keselamatan. Apakah Bapak Ibu sudah menerapkannya di sini? Yang rumahnya dekat misalnya, ya nanti ke depannya mohon dirubah keyakinannya, bukan hanya mematuhi peraturan saja ya. Jadi keyakinan kita bahwa menggunakan helm tersebut adalah untuk keamanan dan keselamatan kita. Sama juga dengan menggunakan masker itu adalah kalau dulu kan masih masa pandemi kita didahulukan harus menggunakan masker. Nah, apa kalau itu merupakan suatu peraturan, berarti tidak ada dari motivasi intrinsik diri kita masing atau diri kita masing-masing. Coba motivasi dari diri kita masing-masing. Oh, saya memakai masker adalah untuk keselamatan atau kesehatan saya. Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi bagaimana dengan murid kita di sekolah? Nah, nilai-nilai kebajikan dapat menjadi landasan kita dalam membuat suatu keyakinan kelas atau sekolah, atau menentukan visi dan misi atau tujuan dari sebuah institusi atau sekolah. Nah, di sini ada beberapa pembentukan keyakinan kelas. Di proses pembentukan keyakinan kelas di sini, yang pertama jadi keyakinan kelas bersifat lebih abstrak dan berupa pernyataan-pernyataan universal daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret.
Nah biasanya kalau peraturan yang dibuat itu kan sangat panjang ya, dan banyak sekali, itu mungkin sangat sulit atau tidak mudah untuk dihafal oleh siswa. Jadi di sini dalam keyakinan kelas kita membuatnya dalam kalimat-kalimat yang mudah diingat. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi saya harapkan nanti pada saat mungkin Bapak Ibu guru ingin menerapkan cara membuat keyakinan kelas, hindari dalam membuat kalimat dengan menggunakan kata negatif seperti dilarang atau tidak boleh. Jadi dalam membuat keyakinan kelas, kata-kata negatif tersebut harus dirubah menjadi kata-kata yang positif. Jadi hilangkan kata dilarang dan tidak boleh. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Dan keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang kelima, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah nanti pada saat Bapak Ibu guru misalnya membuat keyakinan kelas apa yang ingin disepakati, jadi kita sendiri mengambil atau meminta curah pendapat dari siswa tersebut apa yang mereka inginkan. Agar apa? Agar tercipta motivasi intrinsik, bukan motivasi eksternal. Jadi dari dalam dirinya sendiri siswa tersebut silakan curah pendapat mengenai nilai keyakinan apa yang ingin diperoleh. Kemudian yang terakhir adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah masih ingat bahwa nilai-nilai kewajiban universal merupakan nilai-nilai lintas budaya, bahasa, suku, bangsa maupun agama seperti keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, kesehatan, dan lain-lain. Nah di sini coba perhatikan ada beberapa peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini adalah peraturan ya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah mungkin jika ini diterapkan peraturan, mereka akan merupakan suatu paksaan ya. Bagaimana jika kita rubah menjadi suatu keyakinan kelas? Mungkin kita akan rubahnya menjadi, oh kalau kembalikan buku pada tempatnya itu adalah merupakan bagian dari keyakinan bertanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, maka keyakinan yang harus kita terapkan itu adalah menghormati orang lain. Sama seperti hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu keyakinan kelas adalah menghormati orang lain dan juga berkomitmen. Dan di sini dilarang menggunakan narkoba, keyakinan kelasnya adalah merupakan suatu untuk kesehatan. Nah, kita bisa lanjut ya. Nah, selama ini saya sudah melakukan aksi nyata, jadi mencoba membuat aksi nyata dalam proses penerapan atau membuat pembentukan keyakinan kelas. Kebetulan saya selaku wali 9A, saya membuat keyakinan kelas di kelas 9A. Jadi apa yang saya lakukan? Yang pertama itu adalah mensosialisasikan dulu konsep keyakinan kelas kepada siswa. Jadi supaya siswa paham apa sih keyakinan kelas tersebut. Kemudian setelah mensosialisasikan, saya menyuruh siswa atau murid menulis curah pendapat tentang nilai kebajikan yang mereka inginkan. Kemudian setelah mereka mencurahkan pendapat tentang nilai-nilai kebajikan, saya di sini menyuruh siswa untuk menempelkan curah pendapat mereka di papan tulis. Nah, langkah berikutnya adalah setelah murid mencurahkan pendapat dan menempel di papan tulis akan nilai-nilai kebajikan tersebut, guru mulai mengelompokkan. Nah kan banyak curah pendapat dari siswa tersebut. Jadi kita kelompokkan dari masing-masing. Kalau dulu itu di kelas 9A ada dia seperti tadi contoh peraturannya, datang tepat waktu, kemudian melakukan piket, kemudian berdoa sebelum melakukan pembelajaran. Saya kelompokkan dari masing-masing nilai kebajikan tersebut, saya kelompokkan. Kemudian setelah saya kelompokkan, maka membuat suatu kesepakatan bahwa keyakinan kelas tersebutlah yang akan disepakati. Setelah mereka sepakat dan yakin akan keyakinan yang telah mereka buat sendiri, maka untuk memastikan atau nanti supaya mereka bertanggung jawab atas keyakinan yang dia buat,
kita di sini menyuruh murid menandatangani keyakinan kelas yang sudah disepakati dan menempelnya di dinding, ya. Jadi itu yang sudah aksi nyata yang sudah saya lakukan. Nah, kemudian setelah kita membuat keyakinan kelas, apa yang akan dilakukan jika terjadi pelanggaran terhadap keyakinan kelas? Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini, jika ada perilaku murid yang tidak sesuai dengan keyakinan yang sudah disepakati, maka akan diselesaikan dengan menerapkan segitiga restitusi dengan memperhatikan kebutuhan dasar manusia dan posisi kontrol seorang guru. Segitiga restitusi adalah 3 cara bagaimana kita menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh murid, yaitu bagaimana kita menstabilkan identitas. Jadi bagiannya adalah yang pertama menstabilkan identitas, yaitu merubah anak yang merasa gagal karena bermasalah menjadi positif terhadap perbuatan yang salah yang sudah dilakukan. Kemudian setelah itu kita akan lakukan validasi tindakan, yang mana validasi tindakan di sini adalah tindakan yang salah, siswa tersebut yang berbuat kesalahan dan memang harus diperbaiki. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas, yaitu melihat keyakinan kelas yang sudah dibuat, kemudian bagaimana murid memperbaiki kesalahan yang sudah dibuat. Jadi demikian bagian dari segitiga restitusi dalam menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi oleh siswa. Di sini juga saya sudah melakukan aksi nyata, kebetulan ya, pada saat proses belajar mengajar sedang berlangsung, saya melihat siswa di belakang itu kok sibuk sekali, asik sekali, nunduk-nunduk. Saya kira dia membuat atau mengerjakan tugas yang saya berikan. Setelah saya dekati, ternyata dia mengerjakan tugas lain. Nah, di sini ada video singkat ya tentang bisa didengar ya. Bisa didengar Ibu? Jadi Susilo sudah tahu ya, menurut Susilo perbuatan itu benar atau salah? Nah, kalau Susilo tahu perbuatan itu salah, itu bagus sekali, berarti Susilo sudah menyadarinya. Berbuat salah itu wajar dan manusiawi, dan Susilo bukan satu-satunya siswa yang melakukan kesalahan. Ibu juga dulu pernah melakukan kesalahan. Tapi di sini, Ibu tidak ingin mencari siapa yang salah. Ibu hanya ingin mencari solusi dari masalah yang Susilo hadapi. Nah, Susilo pasti ada punya alasan kenapa Susilo melakukan perbuatan tersebut. Ya, saat itu pada saat pelajaran bahasa Indonesia saya tidak masuk ke pacarnya, dan saya tidak tahu kalau ada tugas yang bisa diberikan. Oh begitu, sekarang Ibu paham. Nah, di awal semester kita sudah membuat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Nah, kira-kira keyakinan kelas apa saja yang Susilo ingat? Disiplin, religius, lingkungan, dan menghormati orang lain. Sekali itu Susilo masih ingat tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Kira-kira dari keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama, nilai keyakinan mana yang sudah Susilo langgar? Keyakinan menghormati orang lain dan disiplin. Oke, bagus sekali, Susilo sudah tahu. Jika seperti itu, nah kira-kira apa rencana Susilo untuk memperbaiki perbuatan tersebut? Saya pernah melakukan temuan ada tugas atau tidak berdasarkan saya tidak sekolah. Luar biasa, jika Susilo punya pemikiran seperti itu. Ibu bangga dengan Susilo. Nah, sekarang bagaimana perasaan Susilo setelah Ibu memberikan restitusi terhadap permasalahan yang Susilo hadapi? Saya lega karena merasa dihargai. Saya juga senang diberi kesempatan untuk memperbaiki sehingga saya memberikan yang terbaik dan bertanggung atas apa yang bisa dilakukan. Sama-sama Susilo, sekarang kamu sedang bisa kembali ke kelas. Nah, jadi tadi saya memberikan tadi siswa yang bermasalah kebetulan pada saat proses pembelajaran yang saya lakukan. Jadi ternyata dalam saya menjelaskan materi, siswa tersebut
mengerjakan tugas yang lainnya. Jadi pada saat kita melakukan pendekatan, menanyakan alasan siswa tersebut melakukan hal tersebut, jadi setiap siswa melakukan atau orang melakukan kesalahan pasti ada alasannya. Seperti di awal saya sampaikan, ya, kita jangan terlalu marah atau memaki siswa tersebut. Cari apa alasan dari siswa tersebut, sehingga kita bisa memberikan solusi, atau siswa itu sendiri langsung memberikan solusi yang bisa dilakukan atas masalah yang sudah dia alami. Jadi secara sadar dia bisa memperbaiki dan mencari solusi atas masalah yang dia hadapi. Disinilah letak kita sebagai seorang guru harus bisa menerapkan segitiga restitusi tanpa melakukan suatu hukuman. Jadi siswa dalam penerapan segitiga restitusi, siswa diarahkan atau diingatkan kembali agar menyesuaikan atau merubah perilaku sesuai dengan kesepakatan atau keyakinan kelas yang telah dirubah. Membuat catatan perilaku sebagai bukti untuk mengetahui nama murid yang pernah bermasalah dan mengarahkan kepada kesepakatan kelas atau kesepakatan nomor berapa yang sudah dilanggar. Jadi kan kita sudah membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Tanyakan keyakinan kelas mana yang sudah dia langgar atas masalah yang dibuatnya. Nah, di sini juga nanti kita perlu berkoordinasi lagi dengan guru BK seandainya siswa tersebut mengalami masalah secara terus-menerus. Nah, ada 5 posisi kontrol sebagai seorang guru, ini juga harus kita benar-benar pahami ya Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, posisi penghukum. Nah, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas. Penghukum biasanya menggunakan nada suara tinggi atau bahasa tubuh, misalnya mata melotot, ya enggak? Kemudian jari menunjuk-nunjuk atau menghardik. Nah, itu adalah ciri-ciri jika kita berada pada posisi sebagai seorang penghukum. Kemudian posisi kontrol guru sebagai yang kedua itu pembuat merasa bersalah. Jadi pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan dan membuat orang lain merasa tidak nyaman. Kemudian merasa bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kemudian berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya. Jadi dengan suara lembut itu pasti kita akan membuat si pembuat kesalahan itu menjadi merasa bersalah. Kemudian yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan merasa kecewa. Nah, yang keempat adalah sebagai posisi kontrol pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Kemudian pertanyaan yang diajukan sebagai seorang pemantau adalah peraturannya apa? Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Atau sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi itu pada posisi pemantau. Dan yang terakhir adalah sebagai posisi manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi pertanyaan yang diajukan misalnya, apa yang kita yakini? Jadi kembali lagi mengingatkan siswa kepada keyakinan kelas yang sudah disepakati. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Kemudian pertanyaan yang mungkin muncul yang ketiga adalah, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, dari kelima posisi kontrol guru ini, kita harus bisa memilah-milah kita seharusnya berada pada posisi yang bagaimana. Kalau menurut Bapak Ibu, kita yang paling benar berada pada posisi mana? Sebagai apa? Apakah sebagai penghukum? Terus sebagai apa yang tepat? Ya?
sebagai kita berusaha menjadi manajer ya. Jadi berusaha untuk mengetahui apa sih masalah atau yang dihadapi oleh siswa tersebut. Nah, di sini sesuai materi atau yang sudah saya sampaikan, di sini saya akan memberikan diskusi tentang kasus ya Bapak Ibu. Ada kasus Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti yang tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Itu yang dikatakan oleh Pak Lukman. Nah, Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hatinya mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Nah, di sini kasus yang akan saya berikan atau diberikan pada Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita akan mengupas kasus yang saya berikan di sini dengan analisa yang ingin ditanyakan adalah dalam kasus di atas. Yang pertama ya, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Kemudian jelaskan dan apakah indikatornya. Kemudian yang kedua, bila Bapak Lukman mengambil posisi sebagai seorang manajer, kira-kira apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan kepada Sabrina? Jelaskan. Yang ketiga, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju peraturan sepatu harus berwarna hitam. Nah, di sini saya akan membagikan kasusnya. Silakan Bapak Ibu coba mendiskusikan kira-kira sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut ya. Silakan didiskusikan kasus tersebut dan dijawab analisanya. Ada 3 soal di sana ya. Bapak Ibu silakan berdiskusi mengenai kasus tentang kesalahan yang dibuat oleh Sabrina, salah menggunakan sepatu dan juga terlambat datang ke sekolah. Dicoba sesuai dengan pemahaman yang tadi sudah saya paparkan ya. Kira-kira bagaimana pemahaman Bapak Ibu sekalian terhadap kasus yang saya berikan. Baik Bapak Ibu sekalian,
kita akan langsung bahas ya atau analisis dari kasus Sabrina. Untuk yang pertama, dalam kasus di atas sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya, mungkin siapa yang mau pertama menyampaikan? Baik, Bapak senior kita, lesul kita Bapak Putu Redana, saya persilakan untuk ke depan Pak, silakan ke depan supaya wajah gantengnya terlihat oleh teman-teman semuanya ya. Tepuk tangan dulu oleh Bapak Putu Redana. Terima kasih atas waktunya. Hasil diskusi yang kami dapatkan dari pertanyaan nomor 1, diskusinya adalah Bapak Lukman memposisikan sebagai penghukum. Jadi dari diskusi kami, kemudian indikatornya yang pertama menggunakan nada keras, menekan siswa dengan syarat yang ada. Yang kedua, menghukum dengan memberikan tindakan yang sewenang tanpa memperhatikan relevasi dan kebermaknaan dengan membiarkan Sabrina tanpa menggunakan alas kaki seharian. Nah, itulah yang hasil diskusi kami yang kami dapatkan dari kasus ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Putu Redana atas partisipasinya untuk menjawab kasus tersebut. Kita lanjut dulu ya pada soal yang kedua, yaitu bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, kira-kira apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Nah, kalau tadi bapak-bapak, sekarang coba dari ibu-ibu, siapa yang mau menjawab? Ya, silakan Ibu Ayu, dipersilakan untuk ke depan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjawab kasus yang kedua, yaitu bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, kira-kira apa yang dikatakan? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang kita akan ajukan ke Sabrina? Nah, jadi pertanyaan yang kita akan ajukan ke Sabrina itu, yaitu yang pertama, Sabrina, kenapa kamu datang terlambat ke sekolah? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, yaitu apakah kamu sudah mengetahui peraturan yang berlaku di sekolah? Nah, yang kedua ini pertanyaannya itu berkaitan dengan warna sepatu yang digunakan oleh Sabrina. Kemudian yang ketiga, apakah kamu mampu untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut? Mungkin 3 pertanyaan yang bisa menjawab dari kasus yang kedua. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ayu. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk Ibu Ayu atas jawabannya. Nah, yang terakhir. Nah, di sini kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan sepatu harus berwarna hitam? Nah, mungkin di sini banyak ibu-ibu dan bapak-bapak muda calon kepala sekolah nanti ya. Mungkin Bapak Juni bisa menyampaikan. Silakan Pak Juni. Oke, baik, terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Baik, saya akan menjawab soal nomor 3 ya, yaitu soalnya kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan sepatu harus berwarna hitam. Nah, jadi sini saya sudah berdiskusi juga dengan guru-guru yang lain, yaitu nilai kebajikan yang ingin dituju oleh peraturan sepatu harus atau wajib berwarna hitam adalah yang pertama itu untuk nilai kebersamaan. Itu yang paling pertama ya, yaitu tentunya kalau kita sudah memakai sepatu semuanya berwarna hitam, yaitu pasti ingin memiliki rasa kebersamaan. Setelah itu yang kedua untuk keseragam. Nah, tentunya kalau sudah semua kompak berwarna hitam, itu pasti akan menunjukkan kesan keseragaman untuk berpakaian ya. Terus yang ketiga tentunya kalau sudah ada aturan, pasti ingin menunjukkan rasa disiplin, ingin menerapkan rasa disiplin kepada setiap siswa ya. Terus nah ini yang paling penting, biar tidak adanya perbedaan status antara setiap siswa, atau istilahnya biar tidak ada kesenjangan sosial
dari setiap siswa, antara siswa yang berada maupun yang kurang berada. Terus tentunya ada juga untuk membangkitkan rasa percaya diri terhadap siswa masing-masing, karena sudah berpakaian atau berseragam yang kompak, artinya tidak ada lagi istilahnya rasa. Terima kasih, itu jawaban dari diskusi kami. Terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih Bapak Juni, luar biasa sekali ya. Jadi demikian yang disampaikan oleh Bapak Juni ya. Nah, kita balik lagi dalam kasus Sabila tadi. Yang pertama, tadi Bapak Lukman seperti yang disampaikan oleh Bapak Putu Redana, dia berposisi sebagai seorang apa? Posisinya penghukum. Sebenarnya kita bisa merubah posisi kita sebagai seorang manajer, ya enggak? Seperti yang disampaikan Ibu Ayu tadi. Jadi bagaimana cara menangani siswa yang terlambat, kemudian salah menggunakan sepatu atau tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ada di sekolah tersebut. Jadi kita berusaha memposisikan diri kita menjadi seorang manajer, yaitu menanyakan apa alasan dia datang terlambat misalnya, kemudian kenapa kamu menggunakan sepatu yang tidak sesuai dengan peraturan. Jadi bagus sekali tadi pendapat dari Ibu Ayu ya. Dan yang terakhir adalah jika nilai kebajikan yang ingin ditujukan atas sepatu berwarna hitam. Sangat tepat sekali ya Bapak Juni, terima kasih sekali tadi sudah pemahamannya tentang nilai-nilai kebajikan, bahwa kalau kita sudah kompak atau seragam, maka rasa kebersamaan atau tidak ada kesenjangan sosial, ya enggak? Kalau misalnya ada siswa menggunakan sepatu ini, apalagi warna ini, mahal sekali harganya, itu akan terjadi kesenjangan sosial. Tetapi kalau kita sudah seragam, itu akan menimbulkan salah satunya seperti yang disampaikan tadi juga adalah rasa percaya diri dalam diri siswa masing-masing. Bagaimana kira-kira Bapak Ibu bisa dipahami mengenai posisi kontrol yang ada atau yang harus diterapkan? Kira-kira sudah dipahami pemaparan tentang budaya positif? Nah, demikian tadi diseminasi materi mengenai budaya positif baik asli nyata yang sudah saya pernah lakukan. Nah, mari mulai dari hari ini kita bersama-sama untuk belajar mengusahakan menerapkan budaya positif di sekolah kita, agar bisa menumbuhkan karakter siswa kita untuk menjadi perilaku yang positif atau menuju ke arah yang lebih baik lagi. Jadi kita bersama-sama menerapkan budaya positif di sekolah demi tujuan kita bersama, yaitu sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Demikian tadi, semoga menggugah hati nurani Bapak Ibu guru untuk menerapkan budaya tersebut atau budaya positif tersebut. Untuk itu, terakhir saya ucapkan Paramesanti, Om Santi Santi Santi. Waktu saya kembalikan lagi kepada pembawa acara. Oke, tepuk tangan untuk Ibu Ketua Misi, sudah presentasi dengan sangat lancar dan sudah sangat percaya diri ya. Tentunya kita nanti sebagai guru dapat membudayakan budaya positif tersebut sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Ibu Ketua Misi. Nah, berakhirlah presentasi Ibu Ketua Misi, berakhir pula acara pada kegiatan pada hari ini. Saya tutup dengan Paramesanti. Om Santi Santi Santi. Selamat siang. Ya.